bukti bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu kebohongan belaka. Ini merupakan sesuatu yang menjadi efek jera ke depan. Mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Kasus antara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil kini memasuki babak yang tak lagi bisa dianggap ringan. Setelah berbulan-bulan tarik ulur di media sosial dan ruang publik, akhirnya pihak kepolisian resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Ridwan Kamil. Namun, ketika namanya resmi naik status, Lisa justru tidak hadir dalam pengadilan pertama. Takut ya? Takut ya? Takut ya? Takut ya? Takut ya? Publik pun bertanya-tanya, apakah Lisa takut menghadapi tantangan Ridwan Kamil dan tim hukumnya? Kemudian, kapan panggilan berikutnya terhadap Lisa? Setelah penyelidikan panjang, Bareskrim Mabes Polri resmi menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka. Penetapan ini bukan tanpa dasar. Menurut keterangan resmi pihak penyidik, seluruh bukti digital, saksi, dan hasil analisis menunjukkan bahwa pernyataan Lisa mengandung unsur fitnah dan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Ridwan Kamil langsung memberikan pernyataan resmi. Mereka mengapresiasi langkah cepat Bareskrim yang dianggap bekerja profesional dan transparan. Tim kuasa hukum itu baru mengetahui penetapan tersangka itu malam kemarin, minggu kemarin. Kami baca di salah satu media nasional bahwa sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tentu kami mengapresiasi langkah yang diambil tegas oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, penetapan tersangka kepada Lisa Mariana. Ya, memang kasus ini menurut kami sekali lagi dilakukan secara profesional dari mulai pelaporan, pemeriksaan pelapor Pak Ridwan Kamil, pemeriksaan dari Lisa Mariana, pemeriksaan saksi, pengumpulan bukti, termasuk juga pemeriksaan tes DNA yang sudah keluar sampai dengan penetapan tersangka itu dilakukan secara profesional. Itu yang perlu kami sampaikan kepada publik. Jadi kami mengapresiasi kerja-kerja dari Bareskrim. Dari awal kan kami juga sudah menyatakan bahwa kasus ini kami dukung langkah hukum. Kami percaya kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan kasus ini, dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Pak Ridwan Kamil. Kuasa hukum Ridwan Kamil juga menyebut bahwa langkah ini bisa menjadi efek jera bagi Lisa Mariana dan siapapun yang mencoba mencemarkan nama baik tokoh publik tanpa bukti jelas. Nah, penetapan tersangka ini sekali lagi bukti bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu kebohongan belaka. Satu, yang kedua adalah semacam bisa dikatakan adalah sesuatu yang tidak benar. Kemudian fitnah yang sangat keji yang dilakukan Lisa Mariana yang dalam podcastnya, di dalam konferensi pers yang selalu menyatakan teman-teman juga sudah mengetahui itu. Tentu ini bukti penetapan tersangka ini adalah anti klimaks bahwa apa yang disampaikan Lisa Mariana itu tidak benar. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi efek jera ke depan yang bagi kami sekali lagi ya kami harapkan kenapa Pak Ridwan Kamil menempuh upaya hukum ini terus dan tidak ada damai ya supaya ada efek jera bagi Lisa Mariana ke depan agar apa? Agar kepada semua orang juga agar tidak mengumbar aib, agar tidak menyatakan sesuatu yang sifatnya narasi-narasi kebohongan ke publik yang akhirnya tidak terbukti kebenarannya. Lalu bagaimana reaksi Ridwan Kamil sendiri? Menurut pengacaranya, begitu mendapat kabar Lisa resmi menjadi tersangka, Ridwan Kamil langsung mengucap puji syukur sambil mengapresiasi kinerja Bareskrim. Bagi Ridwan Kamil, proses ini bukan soal balas dendam,
tetapi tentang harga diri, kebenaran, dan pembelajaran bagi masyarakat. Ya, reaksi beliau sangat mengapresiasi langkah-langkah kinerja dari Barreskrim menetapkan tersangka. Ya, beliau mengucapkan puji syukur bahwa penetapan tersangka ini membuktikan sekali lagi bahwa kebenaran selalu mencari jalannya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Karena kan mereka Pak Ridwan Kamil kan menyerahkan kepada penyidik langkah-langkah hukumnya dan beliau taat apapun hasil dari keputusan Barreskrim, beliau taati dan bukti sekarang penyidik sudah bekerja secara profesional, ya tentu kita harus hargai dan beliau sangat mengapresiasi itu. Namun di sisi lain, kuasa hukum Ridwan Kamil juga menyebut bahwa mereka siap jika kubu Lisa ingin melanjutkan perlawanan hukum. Ia bahkan menerima tantangan dari pihak Lisa untuk tidak berdamai. Tidak apa-apa, justru ini kan tetap di koridor hukum. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Biarkanlah pengadilan yang akan nanti mengurai, akan memutuskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Lisa Mariana dan vonisnya sejauh mana, biar nanti pihak pengadilan yang akan memutuskan nantinya gitu loh. Jadi kita tetap aja berlanjut. Ya kita sih nggak ada masalah. Dari awal kan kita tetap juga bahwa ini harus berkepastian hukum gitu loh. Bahkan, kuasa hukum Ridwan Kamil sudah menilai bahwa pihak Lisa Mariana kelihatan sudah menyerah karena tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang kuat dalam kasus ini. Hari ini saya menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Saksi yang mereka ajukan ternyata tidak ada. Dan mereka sudah menyerah. Tanda kutip ya, mereka sudah menyerah sama sekali. Mereka tidak mengajukan saksi, ya kami yang mengajukan saksi ahli minggu depan. Siapa saksi ahli nanti kami akan sampaikan. Tapi yang pasti dengan adanya gugatan tes DNA itu membuat mereka itu tanda kutip menyerah. Kalau bahasa perangnya udah angkat bendera merah putih, bendera putih gitu loh. Udah angkat seperti itu menurut kami, analisis kami. Kenapa? Karena memang apalagi yang mereka mau perjuangkan di pengadilan sudah ada semuanya, data semua sudah lengkap. Nggak ada lagi gitu loh. Jadi mereka pun sudah ogah-ogahan datang ke pengadilan, hanya diutus apanya? Ya yang lain yang diutus gitu loh. Kenapa? Ya mungkin mereka juga sudah berpikiran ya angkat bendera merah putih gitu loh. Bendera putih lah, bukan bendera merah putih gitu. Namun yang menjadi sorotan publik adalah ketidakhadiran Lisa Mariana dalam pemanggilan pertama sebagai tersangka. Banyak pihak langsung berspekulasi, apakah Lisa mulai gentar atau ada strategi hukum di balik keputusannya untuk absen? Ternyata, kuasa hukum Lisa segera memberikan klarifikasi. Mereka menyebut bahwa Lisa sedang sakit dan telah menyerahkan surat keterangan dokter kepada penyidik. Tadi di atas kita sudah sampaikan surat keterangan sakit dari klien kami Lisa Mariana dan diterima oleh penyidik dengan baik. Dan minggu depan akan diteruskan lagi proses berikutnya. Jadi nanti akan ikuti aja, dijadwalkan minggu depan tanggal 23. Dan tadi kita diskusi atas soal proses selanjutnya itu aja. Cukup. Kuasa hukum Lisa juga menegaskan bahwa pihak mereka tidak pernah mengemis untuk berdamai dengan Ridwan Kamil. Dengan pernyataan itu, publik kini melihat bahwa dua kubu sama-sama tak mau mundur. Begini ya, mewakili klien kami Lisa Mariana, kami tidak pernah mengemis perdamaian kepada pihak Ridwan Kamil. Walaupun mereka mengatakan tidak ada ampun, masukkan ke penjara, Barreskrim ini bukan milik pelapor. Kami percaya bahwa di pengadilan akan terbuka semuanya. Dan dengan saat ini kami menyatakan kesiapan kami untuk berdebat di publik di ruang pengadilan, baik terhadap pelapor dan segala sesuatu yang terkait dengan ini. Terima kasih. Jadi tidak akan meminta damai sama sekali, Bu? Tidak pernah kami meminta damai karena yang mengajukan laporan di sini kan pelapor. Nah, di dalam hukum acara kan ada waktunya RJ. Nah, mereka mengatakan tidak ada ampun. Mana pernah kami minta perdamaian, kami selalu hadir di setiap pemeriksaan. Kami siap untuk di pengadilan tingkat manapun untuk menghadapi permasalahan ini. Itu lebih baik, karena harus beralih dari sini nanti ke kejaksaan. Mari kita tunggu untuk episode selanjutnya ya. Ridwan Kamil ingin melanjutkan proses hukum hingga tuntas.
Sementara Lisa menegaskan dirinya akan melawan balik secara hukum dan siap menghadapi proses ke depannya. Responnya dia siap menghadapi semua untuk permasalahan ini, karena kan ini kan masih perlu nanti diuji pembuktiannya untuk masalah pencemaran nama baik ini. Dan kita menghargai semua proses-proses yang sudah berjalan di cyber pada saat ini. Dan klien kami juga mentaati hukum, ya dia tetap kooperatif dari awal sampai sekarang, tetap kooperatif untuk mengikuti proses-proses yang berjalan. Ya, karena ini kan berjalan masalah pencemaran nama baik, ini pencemaran nama baik siapa? Karena kan sebab akibatnya itu kan jelas ada. Bukan halusinasi klien kami sendiri yang bahwa dia bermimpi pernah kenal dengan mantan gubernur. Jadi saya rasa tidak perlu terlalu dirame-ramekan lagi. Ini kan masalah aib. Masih ada perkara lain yang harus lebih penting yang merugikan negara dan lain-lain, itu perlu dibahas. Kini, semua mata tertuju pada panggilan kedua Bareskrim Mabes Polri. Apakah Lisa Mariana akan hadir dan memberikan keterangan? Atau justru memilih strategi diam untuk sementara waktu? Di sisi lain, kubu Ridwan Kamil sudah bersiap untuk babak selanjutnya. Mereka yakin kebenaran akan berpihak pada yang tidak berbohong. Bagaimana menurut kamu? Apakah Lisa akan mampu membuktikan dirinya tidak bersalah? Ataukah proses hukum ini akan menjadi akhir dari semua spekulasi? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.